Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Ardi Tason. Masih seperti biasa di tutorialnya elektronika. Untuk kesempatan kali ini kita masuk di videonya part 2 yang kemarin kita telah membahas mengenai tune control yang menggunakan program dan bisa menggunakan memakai remote untuk cara kerjanya. Nah, seperti ini. Nah, untuk kemarin kita membahas mengaktifkan di bagian program atau mencoba-coba apakah di rangkaian tune control ini masih bisa bekerja atau tidak, dan kemarin cuma dites untuk di bagian programnya saja. Jadi bagaimana menyalanya lampu LED yang ada di sini, dan juga di bagian tombol-tombolnya yang selanjutnya itu di bagian sensor. Nah, untuk di bagian suara baru dites untuk kali ini, dan barusan saya telah perlihatkan dengan volume yang lumayan cukup besar dan suara masih bisa didengarkan, yang berarti bahwa si rangkaian audio tune control ini masih bekerja dengan secara normal. Baik, untuk langkah selanjutnya kali ini saya akan membahas bagaimana cara pemasangannya dan juga akan mengoptimalkan apakah benar-benar si audio yang ada di tune control ini dapat bekerja dengan maksimal, ataupun bagian audionya, bagian suaranya itu masih bisa bekerja dengan baik di bagian volume, di bagian bass, di bagian treble, dan mungkin dari hasilnya bagaimana. Mungkin Anda bisa sambil mendengarkan dari audio yang nanti saya akan coba satu persatu di bagian bass, di bagian treble, karena untuk di bagian tombol itu sudah bisa dilihat bahwa kinerjanya ini sudah cukup bagus atau masih bisa bekerja dengan secara normal. Ini keadaan dalam di bagian volume untuk di LED yang warna putih, dan jika dipindah di bagian menu itu masuk ke bagian bass, dan bagian bass itu sudah keadaan volumenya sudah maksimal, lalu dipindah lagi ke bagian treble. Di bagian treble juga bagian volumenya udah maksimal, yang berarti kita akan mencoba memundurkan dan menaikkan apakah untuk di bagian volume bass treble itu masih bekerja atau tidak. Baik, namun sebelum ke sana saya akan menunjukkan dulu untuk perakitannya. Saya coba dengan cara sederhana. Di sini saya menggunakan dengan satu buah power amplifier yang kecil saja, menggunakan TA8218H, yang aslinya si power audio ini bekas dari TV dan inputnya ada 3, namun yang dimasuki atau yang dipakai cuma 2 input, karena dari tune control yang ada di sini itu stereo, sedangkan untuk bagian subwoofer tidak dipakai, karena saya juga cuma memasang dengan 2 speaker. Terusan speakernya juga berbeda, yang satu memakai 8 in atau nggak tahu 6 in ya kalau nggak salah, dan yang satu lagi memakai yang 4 in menggunakan tweeter. Seharusnya untuk bagian speaker ini menggunakan 2 buah yang sama untuk di ukuran innya, tapi ya mungkin namanya juga untuk uji coba. Yang penting kedua speaker ini ada keluaran dari suaranya tersebut. Kita lihat untuk lebih dekat di bagian power untuk cara pemasangannya. Nah, untuk pemasangan bagian ini ada min plus untuk bagian catu daya tegangan, yang dibawa
dari 12 volt yang ada di sini. Nah, ini kabelnya bisa dilihat ya. Dan untuk bagian ground masuk dari sini seperti biasa yang kemarin, dan catu dayanya juga menggunakan trafo yang kemarin juga masih sama 2 ampere, yang satu 12 volt dan yang satu lagi 5 volt. Untuk 5 volt yang kemarin saya udah jelaskan itu masuknya ke bagian program. Nah, ini untuk langkah selanjutnya, untuk bagian catu daya sudah, dan bagian ground dari sini. Lalu masuk ini bagian input yang nantinya akan masuk ke bagian output ke tune control yang ada di sini. Jadi setiap pemasangan bagi Anda mungkin yang ingin belajar di bidang elektronika, jika di bagian power amplifier ini bagian input, maka dimasukkan ke bagian tune controlnya itu bagian output. Ini bagian keluar dan ini ke bagian masuk. Untuk yang paling penting di bagian ground. Nah, untuk bagian ground yang ada di sini, dari sini masuk ke bagian power. Terusan kenapa untuk bagian di tune control, kalau kemarin kan langsung dari ground, kabel ground ini masuk ke bagian tune control. Untuk sekarang kenapa masuknya itu menggunakan dari bagian power. Nah, untuk bagian ground ada di sebelah sini, jadi disatukan dengan input yang masuknya ke sini. Karena menggunakan catu daya yang sama, maka bagian ground membawanya bukan langsung dari sini di bagian catu daya langsung ke tune control, tapi melainkan dari sebuah power, dari kit power ini yang langsung masuk ke sini setelah groundnya masuk ke power amplifier dari catu daya. Agar supaya yang paling penting ini yang harus diperhatikan, biar tidak terjadi adanya dengung, maka rangkaian bagian ground itu harus menempelnya dari si power amplifier ini, agar supaya tidak ada noise ataupun dengung yang terjadi pada rangkaian si tune control tersebut. Nah, ini udah ya, masuk ke bagian output. Dari output keluaran lagi dari tune controlnya, ini ada bagian input. Nah, kabelnya yang hitam. Untuk yang ini bagian sensor. Terus langsung untuk bagian input masuk ke bagian HP, nah, yang dicolokkan di sini menggunakan jack ala kadarnya juga. Nah, itu untuk cara perakitan sementara untuk pengetesan di bagian tune control yang ada di tune control digital bekas Akari. Untuk selanjutnya kita akan mencoba yang tadi saya sebutkan, bagaimana reaksi di bagian bass dan treble-nya, apakah masih berfungsi dengan normal atau tidak. Kita coba besarkan dulu untuk di bagian volumenya. Nah, kita coba tes di bagian bass. Sudah ada reaksinya. Bagian treble ternyata semuanya masih aktif. Untuk bagian volume, nah, kita coba lagi diperbesar untuk bagian bass. Ada ya, walaupun mungkin suara bassnya agak kurang ditaikan levelnya, itu agak kurang terasa karena si bagian speaker yang ada di sini tidak menggunakan box. Tapi kalau menggunakan box mungkin akan lain lagi, akan lebih terasa untuk bagian bass bila mana ditaikan.
diperkecil lagi, ini diperbesar. Kita coba bagian treble. Ini untuk bagian treble ditaikan. Nah, seperti yang saya bilang kemarin, bahwa di salah satu tone control ini keunggulannya bila mana ditekan dan kita didiamkan, misalkan di bagian treble ataupun di bagian bass, dengan beberapa detik maka dia akan kembali lagi ke bagian volume untuk cara kerja programnya. Jadi ada perpindahan tersendiri bila mana kita dimasukkan ke bagian bass, bila mana si bassnya sudah diprogram, maka akan kembali setelah beberapa detik ke bagian volume. Itu cara kerja dari tone control yang ini bekas dari speaker aktif merek Akari ya. Oke, mungkin ini udah sempurna untuk di bagian audionya, di bagian nada-nada yang saya tes. Dan untuk bagian remote, saya tidak tahu ini kenapa gejalanya. Untuk di bagian volume itu sudah bagus, cara kerjanya pas. Nah, terkadang seperti itu. Jadi terkadang untuk bagian plus itu normal, di bagian min tidak. Di bagian mode juga sama, ketika dipindahkan ada, tapi ke bagian treble tidak masuk. Untuk di bagian bass bisa berpindah. Nah, ini masuk ke bagian treble. Namun ketika diperkecil itu tidak bisa. Terusan untuk bagian mute ada, dan jika dinyalakan kembali itu masih bisa normal. Tapi untuk bagian perpindahan itu kadang nyala kadang tidak, dan kemungkinan ini kerusakannya ada di remote-nya. Untuk subwoofer masih bisa dipergunakan, tapi sayang saya tidak menggunakan untuk rangkaiannya untuk di bagian subwoofer. Oke, baik, untuk tutorialnya mungkin dicukupkan sekian dulu. Dan alhamdulillah untuk hasil percobaan dari tone control yang tadinya bekas tidak terpakai, yang dikasihkan oleh teman, bisa dimanfaatkan kembali, bisa dibuat sebuah amplifier, ataupun juga mungkin untuk di bagian powernya juga bisa diperbesar supaya si audionya itu lebih enak pokoknya didengarkan. Dan bagi Anda yang mungkin mempunyai yang sama kontrol atau tone control digital seperti ini, Anda bisa sharing lewat komentar seperti apa untuk fotonya ataupun juga reaksi-reaksi dari nadanya. Anda bisa langsung, ataupun juga yang ingin pokoknya bisa sharing di sini di channelnya Ardita Sound. Dan bagi Anda yang belum melihat di tutorial yang sebelumnya cara kerja atau pengaktifan dari program-programnya, Anda bisa lihat dulu di part satunya ya. Baik, demikian dulu untuk tutorial kali ini, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya yang pastinya yang ingin belajar di bidang elektronika. Dari saya dicukupkan sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.